Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung buat Bapak, Ibu, teman-teman, dan maupun ayah, bunda yang hari ini sempat meluangkan waktu dan kesempatan untuk bisa join bersama kami di webinar Lalita series pertama. Ini saya lihat ada 16 partisipan. Saya pengen menyapa terlebih dahulu untuk selamat sore ayah bunda semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat di rumah. Dan saya juga okay. Baik, sebelum kita memulai webinar pada hari ini, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Nah, nanti buat ayah, bunda, teman-teman, dan juga Bapak Ibu sekalian, pada saat narasumber kita menyampaikan atau memaparkan materi pada sore hari ini, saya informasikan untuk bisa diperhatikan kembali tombol mute-nya agar bisa di-unmute karena biar kita bisa berjalan webinar pada hari ini dengan lancar tanpa ada gangguan. Nah, sepertinya di dalam Zoom juga sudah tergabung Dr. Marlisha Marpaung sebagai narasumber kita pada hari ini. Mungkin saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore, dokter. Halo, selamat sore, Sandi. Gimana kabarnya, dok? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Mana Sandi juga sehat? Alhamdulillah, dokter sehat. Walaupun di tengah pandemi seperti ini ya, dokter ya, kita harus tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang sebagai salah satu kebijakan daripada pemerintah untuk tetap menggunakan masker ketika kita berpergian keluar ataupun physical distancing, jaga jarak satu dengan yang lain, dan tetap mencuci tangan di bawah air mengalir ataupun penggunaan hand sanitizer biar kita tetap melindungi diri kita pribadi dan juga orang-orang di sekeliling kita. Nah, ini juga salah satu bentuk adaptasi di era baru atau kita tahu dengan new normal. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga dokter dan juga Bapak, Ibu, ataupun ayah, bunda, teman-teman sekalian yang berkesempatan bergabung di webinar kita pada hari ini bisa menjaga kesehatan dan tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Oke, dokter, mungkin sebelum kita mulai ke sesi webinar, ini izinkan saya, Bapak, Ibu, ayah, bunda, dan teman-teman sekalian, saya ingin memperkenalkan terkait dengan klinik Lalita, atau salah satu klinik tumbuh kembang yang ada di Indonesia. Dan saat ini klinik Lalita sudah ada 2 cabang, yakni di Samarekon Bekasi dan juga di Alam Sutra Tangerang Selatan. Yang mana klinik Lalita ini dan klinik Lalita ini adalah salah satu klinik dengan visi untuk mewujudkan kesejahteraan anak Indonesia yang optimal dan berkualitas dengan menyediakan segala fasilitas yang lengkap, kemudian secara terintegrasi, berkualitas dan juga terpercaya. Nah, saat ini untuk pelayanan, untuk mewujudkan visi misi kita bisa tersukseskan dengan baik, maka kami dari tim klinik Lalita atau tumbuh kembang Lalita, kami menyediakan screening tumbuh kembang anak, kemudian screening bayi berisiko tinggi. Kami juga punya dokter spesialis anak dan konsultan tumbuh kembang anak. Kemudian kami juga memiliki dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, dan dokter spesialis kedokteran jiwa. Kemudian kami juga menyediakan pelayanan konsultan psikolog dan juga psikolog pendidikan. Kemudian tes IQ, tes kesiapan masuk sekolah, penelusuran minat dan bakat anak, penanganan anak-anak yang punya kesulitan dalam belajar, serta pelayanan terapi, dan dalam hal ini dilakukan oleh fisioterapi, terapi wicara, terapi okupasi, terapi sensor integrasi, dan juga penyediaan baby massage untuk balita. Kurang lebih seperti itu. Dan kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkait dengan personal branding dari klinik Lalita. Mungkin relate dengan topik pembahasan kita pada hari ini, yang mana
terkait dengan tumbuh kembang anak bisa apa-apa saja yang sudah saya jabarkan tadi terkait dengan pelayanan apa aja yang udah ada di klinik Lalita, dan mungkin jika Bapak atau Ibu sekalian yang punya kerabat ataupun keluarga yang saat ini dalam proses tumbuh kembang bisa melakukan konsultasi di klinik tumbuh kembang yang ada, klinik tumbuh kembang anak Lalita yang ada di Bekasi, di Camarekon tepatnya, dan juga di Tangerang Selatan yang bertempat di Ruko Niaga Alam Sutra di samping Lotte Mart. Kurang lebih seperti itu. Baik, ini saya lihat sudah ada sekitar 26 partisipan, 27. Mungkin kita bisa langsung saja memulai sesi webinar pada hari ini. Dan tentunya saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sekalian, ayah, bunda, dan teman-teman sudah membaca sekilas terkait dengan pamflet ataupun flyer yang disebar oleh teman-teman panitia terkait dengan pelaksanaan webinar pada hari ini. Dan tentunya kita akan bahas terkait dengan sudahkah tumbuh kembang si kecil optimal. Nah, ini saya pribadi juga penasaran dengan jawabannya, dan tentu ayah bunda juga pasti penasaran dengan jawaban apakah anak saya ataupun keponakan saya, cucu saya, atau keluarga saya yang saat ini dalam proses tumbuh kembang sudah optimal perkembangannya. Nah, ini akan menjadi pertanyaan dan akan menjadi pertanyaan besar bagi kita, dan kita perlu tahu jawabannya dari orang yang ahli di bidangnya. Oleh karena itu, dalam pembahasan topik ini disampaikan langsung oleh Dr. Marlisha Marpaung, MCAT, yang merupakan dokter spesialis tumbuh kembang anak dan juga sekaligus sebagai konsultan tumbuh kembang anak. Dan beliau ini adalah salah satu praktisi dokter di klinik tumbuh kembang anak Lalita Alam Sutra tepatnya, dan beliau juga sebagai konsultan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Media Bintaro, dan juga Rumah Sakit Ibu dan Anak Cinta Kasih Ciputat. Nah, kemudian terkait dengan studi pendidikan, beliau menyelesaikan program S1, S2, dan konsultannya S1, S2 di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan kemudian melanjutkan terkait dengan konsultan anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kurang lebih seperti itu, dan mungkin tanpa membuang banyak waktu, saya langsung persilahkan kepada dokter untuk bisa memaparkan terkait dengan topik pembahasan kita pada hari ini, sudahkah tumbuh kembang si kecil optimal? Silakan dokter. Ya, baik. Terima kasih, Sandi. Selamat sore, ayah bunda, dan semua yang hadir di sini beserta kalian. Senang sekali saya bersama tim Klinik Tumbuh Kembang Lalita Alam Sutra khususnya dapat bertemu dengan ayah bunda semua yang hadir di sini. Oke, baik. Izinkan saya untuk berbagi layar. Oke, apakah sudah terlihat, Sandi? Sudah, dokter, sudah terlihat. Oke, baik. Ayah bunda, pada sore hari ini kita sebagai pembuka di webinar series Lalita. Yang pertama, kita membicarakan topik yang paling dasar ya, yang biasanya sering dikeluhkan oleh orang tua di praktek sehari-hari. Apakah si kecil saya, anak saya ini sudah bertumbuh kembang optimal ya, Dok? Ya. Nah, ini adalah topik bahasannya, apa itu yang dimaksud dengan tumbuh kembang anak yang optimal, apa itu kebutuhan dasarnya, bagaimana memantau tumbuh kembang seorang anak, dan apa-apa aja yang perlu kita lakukan jika terjadi gangguan saat anak dalam tahap bertumbuh dan berkembangnya. Oke, ternyata tumbuh dan kembang yang optimal itu adalah hak seluruh anak di seluruh dunia. Di Indonesia, hak ini sudah termaktubkan dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2022. Ya, dan jadi jika karena satu dan lain hal yang merupakan suatu hal yang terabaikan, ya, seorang anak itu tidak mendapatkan tumbuh kembangnya secara baik, maka
kita sudah termasuk dalam suatu ranah hukum yang bisa berpotensi melanggar. Nah, apakah yang dimaksud dengan anak itu? Ya, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi, sampai seorang anak berulang tahun yang ke-18, ya, sebelum dia berulang tahun yang ke-18, dia masih termasuk kategori anak. Nah, apakah seorang anak itu adalah dewasa yang masih kecil atau dewasa yang muda? Ternyata tidak. Kenapa? Karena ada ciri khas seorang anak, yaitu dia harus bertumbuh dan berkembang. Apa itu bertumbuh? Bertumbuh artinya bertambah ukuran ataupun jumlah daripada sel, ya, fisik dan struktur tubuhnya. Artinya dia bertambah secara ukuran kuantitatif. Sedangkan berkembang, yaitu bertambahnya kemampuan, struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks, yang artinya dia berkembang secara kualitatif. Yang kedua hal ini, tumbuh dan kembang ini, harus melalui tahap-tahapan yang sesuai menurut tugas perkembangannya. Tadi sudah dikatakan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun, ya termasuk seseorang yang masih di dalam kandungan, itu adalah termasuk anak. Jadi kalau kita lihat dari rentang waktu ini, seorang anak itu melalui ada 6 fase periode kehidupan di dalam setiap seseorang manusia, ya, dari mulai dia masih dalam kandungan, dan jadi janin, kemudian bayi, akhir ya di bawah umur 1 tahun, kemudian toddler 1 sampai 2 tahun, sampai 2 tahun, sampai 3 tahun, anak prasekolah, anak sekolah, dan remaja. Kesemua rentang ini harus dipersiapkan dengan cukup baik dan menjadi penentu bagi seseorang sebelum dia memasuki rentang kehidupan barunya, yaitu rentang kehidupan dewasa di masa depannya. Nah, terkadang kita bilang, anak-anak tuh lucu banget, riang, gak ada beban sama sekali. Tapi sebenarnya dia sedang melakukan sesuatu kegiatan yang serius. Kegiatan apa? Kegiatan tugas yang diberikan padanya tumbuh dan kembang. Si anak itu berusaha menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan tepat waktu, dengan baik dan benar. Ya. Inilah dia pertanyaan masalah dasarnya. Apakah tumbuh dan kembangnya atau enggak? Kita lihat lagi bahwa ternyata secara lahirianya setiap anak itu berproses tumbuh kembang itu adalah bawaan. Semua orang yang lahir secara alamiah dia akan dapat harusnya berproses tumbuh dan kembang. Namun proses itu adalah khas untuk setiap orangnya, tidak ada yang sama. Baik, walaupun dia satu ayah, satu ibu secara biologis, belum tentu proses tumbuh kembangnya itu sama. Ya. Yang sama apa? Yang sama adalah proses itu setiap anak lebih senang melakukannya dengan gaya bermain. Kenapa? Karena bermain adalah gaya hidup dari semua anak. Anak itu akan senang melakukan apapun kalau itu dilakukan dengan cara bermain. Apa yang berperan penting dalam tumbuh kembang anak? Yang pertama itu adalah faktor genetik dan faktor lingkungan. Inilah faktor utama yang mempengaruhi dan berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Faktor genetik itu faktor yang tidak bisa kita ubah, kita modifikasi. Ya, namun faktor lingkungan atau environment ini bisa adalah faktor yang dapat kita ubah atau kita modifikasi. Saat ini malah dimasukkan ke dalam faktor yang berperan penting itu adalah faktor nutrisi. Karena nutrisi dengan tumbuh kembang seorang anak itu sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Dia sangat berperan penting. Nanti akan kita lihat satu. Nah, faktor lingkungan itu ada lagi kebutuhan dasar setiap anak yang dibutuhkannya dalam berproses tumbuh kembang. Apa itu kebutuhan dasarnya? Asuh, asih, dan asah.
atau yang lebih sering kita sebut dengan 3A. Kita lihat kebutuhan A yang pertama adalah kebutuhan hasil, adalah pemenuhan kebutuhan fisik biomedis. Artinya di sini harus terpenuhi kebutuhannya untuk kebutuhan fisiknya dan kebutuhan kesehatannya, ya. Kebutuhan fisik dia mempunyai mendapatkan nutrisi yang lengkap, ya, seimbang dan beragam. Kebutuhan kesehatan, kebutuhan akan papan, kebersihan, dan lain-lain. Kebutuhan kesehatan dasar anak itu yang pertama adalah dengan imunisasi. Jadi imunisasi itu adalah merupakan hak setiap anak untuk mendapatkan imunisasi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Selain itu, aktivitas fisik itu juga merupakan kebutuhan dasar seorang anak. Dan tidur, jangan lupa, tidur yang cukup sesuai usianya, ini akan membuat seorang anak itu dapat bertumbuh dan berkembang. Apalagi pada saat waktu tidur itulah hormon pertumbuhan lebih bekerja. Nah, kebutuhan A yang kedua adalah ASI. Kebutuhan akan kasih sayang. Hubungan yang erat, yang mesra antara ibu ataupun pengganti ibu dengan anak, ini menjadi syarat mutlak untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras secara fisik, mental, dan psikososialnya. Kenapa? Karena dengan terbentuknya rasa aman, nyaman, dilindungi, disayangi, diperhatikan, dibantu, diberi contoh yang baik, maka si anak itu akan merasa dia penting. Ya, kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan asah atau kebutuhan akan stimulasi. Kebutuhan ini menjadi cikal bakal dari proses belajar, mendidik, dan berlatih daripada seorang anak. Di sini pada saat proses stimulasi ini, si anak akan mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, potensi kecerdasan, keterampilan, kreativitas, kemandirian, kemandirian, kreativitas apapun yang ada di dalam dirinya. Dengan adanya stimulasi, ya, semakin kompleks stimulasinya, itu dia akan terkembangkan. Stimulasi itu dimulai sejak kapan? Sebenarnya stimulasi itu harus dilakukan dari sejak si anak di dalam kandungan. Ya, dengan apa stimulasinya? Dengan mendengar suara ibu yang bersenandung, ibunya yang senang, diteraba, disentuh, disayangi, disentuh oleh ayah, diajak bicara, itu sudah merupakan stimulasi pada si bayi di dalam kandungan. Kemudian stimulasi itu lagi dilanjutkan pada saat dia begitu lahir ke dunia dalam 6 jam pertama. Jika dia kondisinya stabil, diberi kesempatan untuk kontak kulit dengan kulit atau inisiasi menyusui dini. Yang kemudian dilanjutkan lagi dengan stimulasi-stimulasi berikutnya sampai melewati masa krusialnya. Nah, tadi dikatakan bahwa tumbuh dan kembang optimal itu berbentuk adalah interaksi antara seorang anak dengan lingkungannya. Nah, Ayah Bunda, pada kesempatan kali ini saya membatasi yang kita bahas adalah interaksi anak yang lahir dengan tanpa kelainan organ ataupun indera dengan interaksi lingkungan yang ada di sekitarnya. Dengan interaksi yang baik, dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang baik, maka hasilnya akan terbentuk ya pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dari seorang anak yang akan menjadikan dia menjadi sumber daya manusia dewasa yang sehat fisik dan sehat psikososial. Ya, jangan lupa pada saat inilah kebutuhan asuh, asih, dan asah ini sangat dibutuhkan setiap orang. Dan bagaimana kalau misalnya ternyata terjadi deviasi atau gangguan atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar itu dengan baik? Otomatis pertumbuhan yang optimal dan perkembangan optimal tidak akan terbentuk. Namun, apakah begini hasil akhirnya? Maka ada 3 kemungkinan hasil akhir daripada terganggunya pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Ya, hasil akhirnya yang pertama apa? Terjadi pemulihan secara total. Ya, pemulihan secara total artinya bila gangguan tersebut ditemukan lebih dini, kemudian dilakukan intervensi dan terapi lebih dini, maka kemungkinan pemulihan total dan terbentuknya kembali tumbuh dan kembang anak secara normal sesuai usianya itu akan mungkin terjadi. Namun, bisa saja terjadi kemungkinan yang berikutnya. Kemungkinan yang berikutnya adalah kemungkinan kematian.
Ya, ini pasti sangat menyedihkan dan sangat tidak diharapkan. Kemungkinan yang ketiga adalah kemungkinan yang juga sangat menyedihkan. Kenapa? Ternyata pemulihannya tidak optimal, tidak lengkap. Ia berpotensi disabilitas. Ini bisa menjadi momok ya atau beban hidup baik kepada si anak itu sendiri maupun kepada keluarganya. Nah, kenapa tumbuh kembang itu penting? Karena kualitas daripada generasi penerus itu tergantung kualitas tumbuh kembang seorang anak, terutama pada usia 3 tahun pertama. Karena apa? Karena di 3 tahun pertama inilah otak seseorang berkembang namanya. Sesudah 3 tahun, otak seseorang tidak akan berkembang lagi. Dia hanya tinggal dimatangkan. Bahkan pada di usia remaja akhir, sudah beberapa itu sudah mengalami penurunan secara perlahan-lahan. Sehingga jika ada penyimpangan, ya terutama dalam 3 tahun pertama ini, harus dicoba ditemukan secara dini sehingga dapat diperbaiki dan diintervensi secara dini. Karena bila terlambat, maka penanganannya juga terlambat. Penyimpangan itu akan semakin sukar untuk diperbaiki. Jadi untuk menghindari itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus ayah bunda lakukan? Pantau tumbuh kembangnya secara teratur. Bagaimana caranya? Dan tinggi badan, lingkar kepala setiap anak sampai usia 1 tahun itu setiap bulannya, kemudian setiap 3 bulan dari usia 1 sampai 5 tahun, dan setiap 6 bulan di saat anak usia sekolah. Dan bukan cuma diukur, tapi diplotkan pada kurva pertumbuhannya yang sesuai standar, yaitu kurva WHO atau kurva CDC. Setelah itu, ini untuk pertumbuhan ya, pantau juga perkembangannya sesuai usia. Ya, perkembangan ranah perkembangan dasarnya, daya lihat, daya dengar, dan perilakunya. Berat juga dengan timbangan yang sudah terstandar. Ya, kalau yang ini saat ini sudah sangat-sangat dihindari untuk digunakan karena tidak akurat, tidak terstandar. Yang paling baik adalah timbangan yang tidur untuk seorang anak yang belum bisa duduk, belum bisa berdiri, atau timbangan yang berdiri untuk yang sudah bisa berdiri. Panjangnya juga diukur sesuai standar. Ya, untuk yang belum bisa berdiri secara tidur, untuk anak yang sudah bisa berdiri diukur dengan cara berdiri dengan posisi yang sudah terstandar. Ya. Kemudian juga ukur lingkar kepalanya. Karena apa perlu diukur? Karena ukuran lingkar kepala ini berhubungan dengan perkembangan volume otak. Jika oleh karena sesuatu hal lingkar kepalanya tidak berkembang dengan baik atau berkembang berlebihan, ya di bawah garis min 2 ataupun di atas garis positif 2, kemungkinan besar maka perkembangan otak si anak juga akan terganggu. Masukkan ke pertumbuhan. Ini adalah pertumbuhan yang warna biru adalah untuk anak laki-laki. Ya, ada yang berat badan berdasarkan usia, tinggi badan berdasarkan usia, ya berapa tinggi badan dan lingkar kepala. Jadi adalah kalau pertumbuhan untuk anak perempuan warnanya pink. Kalau kita pantau, kita bisa lihat nih di plot berapa nilainya dimasukkan ke plot sehingga kita dapat melihat gambaran, ya gambaran garis yang terbentuk daripada hasil pengukuran daripada berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala anak kita. Masing-masing ini akan punya arti. Ya, yang paling baik adalah jika hasil pengukuran itu diplotkan menuju ke garis tengah, ke persentil 0 atau garis yang hijau ini. Karena garis yang hijau ini adalah garis yang ideal. Ya, dia berada di antara garis merah atas dan garis merah bawah. Ini adalah kondisi yang normal jika berada di sini, baik untuk berat badan, panjang badan, ataupun untuk lingkar kepala. Ya. Kemudian kalau dia melewati garis merah atas ataupun garis merah bawah, itu artinya adalah warning, hati-hati. Maka dia berpotensi untuk lebih atau berpotensi untuk kurang. Dan jangan sampai dia melewati garis hitam, itu artinya sudah buruk. Ya. Ini adalah interpretasi yang bisa kita lihat. Kita lihat pada yang warna hitam, ini menunjukkan berat badan si anak itu naik sebenarnya, tapi tidak sejajar dengan garis. Ya, artinya ini berat-berat naik, kemudian dia mulai menurun. Ya,
Nah, kemudian yang garis biru, ya titik biru, ini dia pelan-pelan naik, suatu waktu naik, kemudian mendatar. Atau mungkin di titik merah, dia mulai terlalu waktu awal-awal dia menunjukkan naik, kemudian dia malah menurun. Nah, ini semua adalah gambaran dari hal-hal yang tidak baik untuk deteksi pertumbuhan. Artinya anak itu akan mengalami gagal tumbuh. Ini adalah tabel penilaian status gizi anak, ya. Dapat kita lihat dengan indeks berat badan berdasarkan umur, panjang badan berdasarkan umur, berat badan berdasarkan panjang badan, indeks massa tubuh, ya. Ini kita bisa melihat apakah si anak itu porsinya di berat badannya normal, kurang lebih, atau dia pendek, sangat pendek atau tinggi, apakah dia gizi baik, gizi kurang, gizi buruk, ataupun gizi lebih dan overweight sampai obesitas. Dari sini kita bisa melihatnya. Ya. Nah, jika kondisi anak kita itu berada di garis hitam ke bawah, kalau dia berada antara garis merah bawah sampai hitam bawah, itu posisinya adalah di gizi kurang. Yang baik adalah jika titiknya itu berada di garis merah atas dan di garis merah bawah, itu berada masih di gizi baik. Kalau dia di atas kalau di antara warna kuning atau orange dengan garis yang merah, itu beresiko overweight atau beresiko underweight di bawahnya. Kalau sudah di garis merah atas, ya, itu overweight, ataupun sudah di atas garis hitam ke atas, itu sudah obesitas. Nah, jangan lupa tadi sudah dikatakan bahwa seorang anak, disebut anak itu, dia melewati juga fase pubertas. Ya, pada saat dia menuju remaja antara umur 9 sampai 18 tahun. Nah, ini juga perlu kita pantau ciri-ciri status pubertas seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Karena ini merupakan suatu rentang atau periode kehidupan yang harus dilalui seorang anak menuju masa dewasanya. Nah, bagaimana dengan perkembangannya? Apa yang perlu kita pantau? Ada 4 ranah besar dalam perkembangan seorang anak, yaitu proses gerak kasar, gerak halus, personal sosial, dan bahasa. Di antara personal sosial ini juga ada masalah perilaku. Kesemuanya ini juga perlu pemantauan, ya, dengan ada role yang harus diikuti oleh setiap orang individu. Kenapa harus dideteksi dulu? Karena ternyata perjalanan tumbuh kembang anak itu mungkin awalnya pada saat lahir dia normal, atau mungkin dia beresiko yang rendah untuk mengalami gangguan, atau beresiko tinggi yang mengalami gangguan, atau mungkin ada sudah ada gangguan pada saat lahir, pada saat awalnya. Namun sejalan dengan perjalanan waktu, ternyata hasilnya itu nanti apakah dia normal atau abnormal. Karena bisa saja yang normal nanti berisiko menjadi abnormal. Atau yang tadinya dia berisiko tinggi untuk abnormal ternyata bisa normal. Atau yang tadinya mungkin dia ada gangguan pada saat lahir, ternyata dengan intervensi yang baik dia menjadi normal lagi. Jadi kemungkinan normal atau abnormal ini pada semua anak itu bisa terjadi. Ya. Nah, kenapa deteksi ini? Karena tanpa deteksi dini, gangguan perkembangan dan gangguan mental emosional itu 70-80% tidak terdeteksi. Namun, jika kita melakukan deteksi yang dini, gangguan-gangguan itu justru 70-90% bisa terdeteksi dini. Waktu deteksi dininya, ini sesuai dengan proses pigmentogenesis, artinya proses pembentukan sinaps hubungan antar sel otak. Kita bisa lihat di sini. Sel otak seseorang itu sudah berkembang dari sejak dalam kandungan. Ya. Kemudian yang paling cepat itu terjadi adalah dalam 2 tahun pertama kehidupannya. Itu sudah sangat tinggi, hampir 60% itu sudah terbentuk. Dan kemudian tinggal sedikit lagi itu sampai puncaknya di usia 3 tahun. Nah, ini tadi 3 tahun pertama adalah waktu untuk semua orang berkembang otaknya, sehingga ini yang paling fase krusialnya. Pada saat ini sudah nggak terbentuk, sudah tidak berkembang lagi, dia hanya tinggal
menunggu pematangan, dan pada suatu saat nanti dia akan menurun sesuai dengan perkembangan usia anak seseorang. Nah, apa yang perlu dipantau tumbuh kembang dan perilakunya? Semua anak, terutama yang bayi risiko tinggi. Apa itu bayi risiko tinggi? Bayi risiko tinggi artinya bayi yang terlahir itu berisiko untuk mengalami kemungkinan gangguan tumbuh kembang dan perilaku. Siapa dia? Contohnya anak yang lahir prematur, anak yang lahir dengan berat badan lahir rendah, anak yang lahir dengan kondisi gangguan pernapasan atau memerlukan perawatan NICU atau memerlukan bantuan oksigen atau memerlukan bantuan alat pernapasan, atau yang mengalami kuning yang sangat tinggi sehingga memerlukan transfusi tukar, atau yang mengalami infeksi dan sebagainya. Ya, itu adalah bayi-bayi yang berisiko tinggi. Bagaimana kita mengetahuinya? Dari wawancara atau pemeriksaan fisik rutin dan screening. Siapa yang memantau? Orang tua utamanya, sebagai orang yang paling dekat dengan semua anak. Kemudian juga pengasuh. Kemudian kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang memantau tumbuh kembang seorang anak. Kadang-kadang orang tua tidak ngeh atau tidak mengetahui, tapi pada saat dia konsultasi kepada seorang dokter, bisa saja, atau pada medis atau perawat atau penelitian, bisa saja itu terlihat oleh tenaga medis tadi. Ya. Nah, bagaimana cara memantaunya? Itu tadi dengan timbang, ukur, dan amati, dan masukkan ke dalam alat, misalnya kartu menuju sehat, buku KIA, ya kesehatan ibu anak, ataupun dengan Primaku. Karena Data Indonesia sudah membuat satu aplikasi kesehatan anak yang memantau tumbuh kembang seorang anak itu sampai dia minimal usia 5 tahun. Itu aplikasi. Tapi ada masalah nih, akses internet terbatas atau nggak punya gadget, gimana dong caranya? Dengan buku KIA bisa, atau buku PIN. Ya, di sini sudah terdapat panduan untuk bagaimana memenuhi kebutuhan gizi dan perkembangan seorang anak, juga termasuk stimulasi dan pencapaian perkembangan anak di setiap ranah kehidupan umurnya pertama. Dan juga cara merangsangnya. Untuk di bawah 3 bulan pertama bagaimana, 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, 2 sampai 3 tahun, dan 3 sampai 5 tahun. Ini ada dalam buku KIA ataupun di aplikasi Primaku. Kapan dikatakan anak mengalami gangguan pertumbuhan? Dia dikatakan mengalami gangguan pertumbuhan jika beberapa tinggi badannya dalam beberapa periode itu di bawah -2 SD atau di bawah garis merah, atau kurva berat badannya itu menurun atau mendatar hingga memotong lebih dari 2 persentil, atau lingkar kepalanya di bawah persentil 3, di bawah garis hitam. Nah, gimana jika dia mengalami gangguan perkembangan? Anak dikatakan mengalami gangguan perkembangan bila dia tidak mampu melakukan satu kemampuan perkembangan sesuai kelompok umurnya. Ini mungkin saja dia mengalami gangguan perkembangan. Kalau sudah begini, bagaimana? Sekiranya konsultasi ke dokter anak. Ya, bagaimana? Nih, di semua buku ataupun di aplikasi Primaku itu sudah ada. Pada umur 1 bulan, pada umur 3 bulan, bayi itu harus bisanya apa? Misalnya pada umur 3 bulan, dia harus bisa mengangkat kepalanya tegak ketika tengkurap, sudah bisa tertawa, sudah bisa menggerakkan kepala ke kiri ke kanan, membalas tersenyum ketika diajak bicara atau tersenyum, dan mengoceh secara spontan. Nah, bila ternyata dari titik ini ada satu aja yang belum mampu dilakukan seorang anak, itu sudah menjadi modal bahwa kita harus menindaklanjutinya dengan konsultasi ke dokter spesialis anak. Lanjutnya ini apa? Kebutuhan gizi anak dengan nutrisi yang lengkap dan seimbang. Ya, karena Dokter Anak Indonesia juga dalam rekomendasinya sudah melakukan bahwa makanan yang terbaik untuk bayi di bawah 6 bulan adalah ASI saja, yang kemudian diteruskan dengan ASI dan MPASI sampai berusia 2 tahun, dan kemudian seterusnya sampai dia umur 5 tahun. Jika terjadi gangguan pertumbuhan dengan 2 kali pengukuran yang mendatar atau menurun, atau pada pengukuran pertama sudah berada di bawah garis merah, maka segeralah berkonsultasi ke tenaga kesehatan. Jika terjadi gangguan perkembangan, konsultasikan juga ke tenaga kesehatan. Utamakan untuk semakin banyak berinteraksi antara orang tua dan anak. Ya, kita lakukan evaluasi selama 2 minggu. Jika belum berhasil, maka kita rujuk dan lakukan terapi perkembangan. Ringkasan, supaya kembali kita tumbuh kembang optimal,
harus dicukupi kebutuhan fisik, emosi, dan stimulasinya itu yaitu 3A. Stimulasi dilakukan oleh keluarga dengan cara bermain setiap harinya dengan penuh kasih sayang, dengan cara dan benda yang mudah didapat mudah dilakukan, dengan pola asuh yang sesuai dengan kemauan anak. Pantau tumbuh kembang anak secara periodik, semuanya dan berdasarkan balita yang berisiko tinggi. Bila ada penyimpangan tumbuh kembang, segera diintervensi sesuai masalahnya. Ya, bila tidak ada, berikan pujian dan lanjutkan kebutuhan fisik, kasih sayang dan stimulasinya, dan pemantauan dilanjutkan secara berkala. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Syandi. Baik, terima kasih dokter atas penyampaian yang sangat luar biasa, dan saya pribadi merasa bahwa banyak insight yang setelah pemaparan dari dokter tadi, dan mungkin Bapak, Ibu, ataupun Ayah Bunda yang sedang menyaksikan juga pemaparan dokter tadinya, juga pasti sudah banyak dapat jawaban. Tapi mungkin kalau misalkan tidak jelas, ini mungkin dari tadi ya udah ada yang udah gatel mau nulis di kolom chat terkait dengan pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Dokter Marlisha, dan atau bisa tanyakan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Nanti buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman Ayah Bunda yang mungkin tadi sekilas dari pemaparan dokter ada yang kurang paham ataupun ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan untuk bisa chat di kolom komentarnya, dan atau bisa menggunakan raise hand untuk bisa tanyakan secara langsung kepada dokter. Bahkan kepada Bapak, Ibu, Ayah Bunda yang ingin bertanya kepada dokter, perlu kami informasikan juga bahwa terkait dengan seminar ini sudah kami share di Instagram dan juga WhatsApp, dan mungkin nanti kita akan cek satu-satu terkait dengan jawaban yang dikirim oleh orang tua lewat WhatsApp ataupun Instagram, kan kita cek satu-satu. Tapi kita dahulukan dulu yang ada di dalam ruangan Zoom ini. Mungkin ini iPhone siapa? Sorry. Iya, saya dengan Iya. Indah Friselia. Oke, silakan Ibu Indah. Iya, dari pemaparan dokter tadi kan lebih banyak nyinggung mengenai berat badan, tinggi badan gitu ya, tumbuhnya si anak ini gitu. Apakah kalau maksudnya pengukuran berat badan kan saat ini usia anak saya kan sudah 2 tahun ya kan. Nah, selama kurang lebih hampir 6 bulan atau 8 bulan ini ya saya jarang ngukur berat badan sama tinggi badan, cuman terakhir berat badan dia itu masih stuck di 11 kg gitu kan, dari terakhir itu di usia 1 tahun 3 bulan itu masih 11 kilo. Jadi stuck nih, datar nih. Apa dengan kayak gitu kita langsung bilang, wah ini anak saya berarti tumbuh kembangnya udah nggak normal nih atau gimana ya? Maksudnya tumbuh kembang di sini apa dideteksi awalnya itu dari berat badan aja gitu atau gimana ya? Baik dokter, jadi ada yang bertanya dari tadi Ibu pengguna iPhone. Sorry. Jadi bertanya terkait dengan gimana cara selain kita mendeteksi pola kembang anak yang optimal, apakah bisa hanya dilihat sekedar dari pengukuran berat badan dan tinggi badan saja, atau kan ada cara lain? Karena berhubung dengan pengalaman Ibu tadi sempat stuck berhenti di periode keberapa tadi seperti itu. Kalau seperti dokter. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu ini ya. Tadi kita harus bedakan dulu nih. Tumbuh itu adalah pemantauan dari bertambahnya ukuran fisik atau kuantitatifnya. Ya, sedangkan kembang itu adalah bertambahnya kemampuan fungsi, ya, struktur daripada tubuh. Itu berkembang secara kualitatif. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ini saling berkaitan erat, nggak bisa dipisahkan. Jadi anak yang dengan gangguan pertumbuhan, ya, yang dilihat dari panjang badan, berat badan hingga kepala, kalau dia mengalami gangguan pertumbuhan, sangat mungkin dia terjadi juga gangguan perkembangan. Ya, sangat mungkin, walaupun belum tentu, tapi sangat mungkin. Anak yang mengalami gangguan perkembangan yang dinilai dari tadi itu gerak kasar, gerak halus, bicara bahasa, personal sosial, dan perilaku. Ini adalah ranah perkembangan, itu yang kita pantau. Jika ada gangguan di perkembangannya,
Kemungkinan juga apakah disebabkan oleh gangguan pertumbuhan, itu yang harus kita evaluasi. Bisa saja tidak disebabkan oleh gangguan pertumbuhan. Kalau tidak disebabkan gangguan pertumbuhan, kita evaluasi lagi kenapa terjadi gangguan perkembangannya. Nah, untuk masalah ibu tadi, katakan bahwa anak ibu saat ini umurnya 2 tahun ya. 2 tahun, namun sudah ada 8 bulan, sudah tidak dilakukan pengukuran berat badan, panjang badan, dan tingkat kepala. Nah, tadi pada pemaparan saya sudah kasih tahu ya, pada umur 1 tahun pertama, itu sebaiknya setiap bulan dilakukan pengukuran tersebut. Untuk 1-3 tahun dilakukan setiap 2 bulan. Jadi sebaiknya memang harus dilakukan pengukuran atau pemantauan secara berkala. Nggak bisa hanya dalam satu waktu saja. Apalagi menurut Ibu ada kesan stagnasi daripada penambahan berat badannya yang sudah sekian lama, dia hanya stuck di 11 kilo. Apakah itu dibilang sudah mengalami gangguan pertumbuhan? Bisa saja. Tapi jangan lupa yang utama lagi harus diplot, dimasukkan titiknya itu ke dalam kurva pertumbuhannya. Ya, karena masing-masing anak itu spesifik sekali. Bisa saja anak yang umurnya 2 tahun, ada yang berat badannya itu bervariasi antara 2 tahun ya. 2 tahun itu sekitar 11 kilo, itu 11 kilo sampai 14 kilo. Itu masih dianggap kasaran ya, secara kasar itu masih dianggap normal. Di manakah posisi anak ibu? Itu yang harus kita lakukan plotting ke kurvanya. Gitu. Jadi saran saya tetaplah lakukan pengukuran pertumbuhan anak kita secara berkala. Ya, pertumbuhan dinilai dari pengukuran berat badan, panjang badan, dan tingkat kepala. Itu untuk pertumbuhan. Dan perkembangan dinilai dari 5 ranahnya itu tadi ya, gerak kasar, gerak halus, bicara bahasa, personal sosial, dan emosi perilaku. Itu dia. Nah, ini juga harus dilakukan secara berkala. Bagaimana caranya? Tadi saya sudah ada sampaikan. Misalnya pada umur 3 bulan, si anak itu harusnya sudah bisa angkat kepalanya secara tegak, walaupun dia ditenggorokin, dia sudah bisa membalas senyuman secara spontan, bisa menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Nah, ada aja satu item yang dia tidak bisa melakukan pada saat usianya saat itu sudah menjadi tanda apakah anak ini mungkin mengalami gangguan perkembangan. Sehingga kalau sudah begitu, maka sebaiknya ibu membawa anak untuk konsultasi ke dokter spesialis anak. Mungkin begitu ya, Ibu. Oke, baik. Pada Ibu, semoga jawabannya bisa, pertanyaannya bisa terjawab ya. Oke. Dan sebelum kita lanjut ke tadi Ibu yang Maya Damayanti, saya informasikan terlebih dahulu bahwa kami dari teman-teman panitia sudah menyalurkan terkait dengan Google Form sebagai presensi Bapak Ibu di Zoom meeting pada hari ini. Kami mohon bantuannya untuk bisa diisi sebagai database kami. Terima kasih. Next, saya persilakan kepada Ibu Maya Damayanti untuk bisa memaparkan pertanyaannya. Halo Ibu Maya Damayanti. Ibu Maya mungkin Ya, halo. bisa dia unmute dulu ya. Ya. Silakan Bu. Sorry. Ya, saya Maya. Kebetulan anak saya ini maaf kalau di luar ini ya sebenarnya sih masih berkaitan sih, tapi tidak berkaitan dengan tadi ya tingkat kepala, berat badan. Jadi gini, anak saya itu bulan ini akan berusia 5 tahun. Kalau untuk tumbuh kembangnya sih semua normal ya, karena sebelum pandemik sih saya rutin untuk ke dokter imunisasi, ukur semua berat badan dan lain-lain. Jadi awalnya anak saya itu di umur 10 bulan itu kena encephalitis ya, radang. Jadi kebetulan awalnya kejang. Sebenarnya tidak disertai dengan panas tinggi, tapi kejang. Kemudian dia cukup lama di rumah sakit dan diagnosanya adalah encephalitis radang otak. Nah, setelah itu emang agak terlambat untuk jalan dan lain-lain. Saat itu baru bisa jalan umur 15 bulan. Nah, setelah itu normal. Jadi saya ke dokter anak tuh semuanya normal, sampai akhirnya kita tuh baru sadarnya adalah setelah dia masuk di sekolah ya.
secara emosi sih lebih, terus nggak fokus, terus emosi kok kayaknya lebih ini daripada sebenarnya anak saya yang bungsu ya gitu sih. Nah itu apakah itu sebenarnya berkaitan nggak sih dok dengan historinya dia itu gitu sih, itu aja mungkin. Dan sebenarnya gini, saya sudah ke sana sebenarnya, tapi sarannya adalah sebenarnya butuh terapi, terapi okupasi ya. Cuma karena kendala tidak ada yang menjaga gitu ya, jadi saya masih menunda, dan saya juga masih soal rutin itu masih rasanya nggak bisa karena saya sendiri juga bekerja gitu. Jadi sarannya adalah seminggu 2 kali, tapi saya belum bisa sih. Itu gimana ya dok gitu sih? Ya baik, jadi saya langsung jawab aja ya. Ya. Ya baik Ibu Maya, terima kasih. Nah, ini tadi anak usia si kecil sekarang 5 tahun ya. Ya. 5 tahun dan ada riwayat mengalami infeksi peradangan susunan saraf pusat encefalitis pada usia 10 bulan. Ya. Sempat dirawatnya lama dan ada mungkin efek dari itu saluran vaskular saraf pusat berdampak pada keterlambatan jalannya sampai usia 15 bulan. Saat ya. Itu ya. Ya, syukur alhamdulillah nih Ibu bilang saat ini sih kesannya normal ya. Namun ternyata ada masalah di emosi dan ketidakfokusan. Ya. Ya. Memang emosi dan masalah fokus itu biasanya baru bisa dideteksi di usia prasekolah ataupun mulai dari 18 bulan sih sudah bisa, mulai dideteksi 18 bulan ke atas itu sudah bisa mulai dideteksi dan makin terlihat pada usia dia prasekolah dan usia sekolah. Nah, kadang tidak fokus ini apakah itu akibat dari kondisi medisnya di saat dia umur 10 bulan? Ya, sangat mungkin, tapi tetap perlu pemantauan berlanjut lagi ya, konsultasi berlanjut. Kalau mama sudah pernah berkonsultasi dan dianjurkan untuk terapi, kemungkinan besar memang berarti sudah ada dianggap pada saat umurnya sekarang 5 tahun itu ada tugas perkembangannya yang belum dapat dilewati oleh si kecil dengan dengan semestinya atau dengan optimal. Sehingga itu tadi prinsipnya adalah semakin lebih cepat ditemukan masalah, semakin lebih cepat dilakukan intervensi atau tindakan, maka kita harapkan kemungkinan perbaikan itu hasil akhirnya dari penyimpangan tadi adalah baik. Tadi kan saya sudah terangkan bahwa hasil akhir daripada gangguan pertumbuhan dan perkembangan itu bisa 3. Yang pertama, dia bisa sembuh secara total, dia bisa kembali ke jalur yang semestinya sesuai dengan anak normal lagi, lain teman-temannya yang seusianya, atau bisa berakhir dengan kematian, atau bisa berakhir dengan pemulihan yang tidak optimal atau tidak sempurna, tidak lengkap. Bisa terjadi disabilitas, jadinya kekurangan di satu poin. Nah, yang tentunya yang kita pasti mengharapkan ini hasil akhirnya adalah yang baik, yang pertama. Gitu. Tapi apakah dia menjadi bisa ketiga? Bisa saja. Jika terlambat dan tidak diintervensi dengan baik, itu bisa saja terjadi. Ya memang kunci utama lagi adalah kalau dia perlu diintervensi, maka intervensi yang diberikan itu perlu kerjasama yang baik antara orang tua pastinya sebagai orang yang paling dekat dengan anak dan yang paling mengerti anak itu dari mulai kecil, dari mulai lahir sampai saat ini, dengan pihak tenaga kesehatan pastinya. Dan terapi yang diberikan juga sifatnya harus terus-menerus, continue, berkesinambungan, dan bertahap. Kalau ini tidak berjalan dengan baik, ya mungkin saja waktu yang diperlukan akan jadi lebih lama. Dan mungkin saja akhirnya jadinya belum tentu bisa tercapai dengan baik.
Mungkin itu yang bisa saya katakan buat Bu Maya. Terima kasih Bu Maya. Ya, terima kasih dokter. Baik, terima kasih kepada Ibu Maya. Semoga jawaban dari dokter terjawab ya. Oke, baik. Ini ada lagi pertanyaan dari Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dan atau teman-teman sekalian terkait dengan pemaparan materi dari dokter. Ini bisa langsung menggunakan fitur raise hand untuk tanyakan langsung kepada dokter, atau kalau misalkan malu bicara bisa langsung ketik di kolom chat. Persilakan. Teman-teman panitia, apakah ada dari Oke. Baik, mungkin sembari menunggu teman-teman terkait dengan topik pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, bahwa seminar ini diselenggarakan oleh Klinik Tumbuh Kembang Anak Lalita yang tujuannya adalah untuk mengedukasi kepada ayah bunda semua yang berkaitan terkait dengan tumbuh kembang anak ataupun tumbuh dan kembang anak ke depan. Nah, mungkin tadi sempat disinggung oleh dokter kalau misalkan ada beberapa ataupun dirasa anak memiliki kendala ataupun permasalahan dalam proses tumbuh kembang, bisa dilakukan stimulasi, kemudian dipantau juga tumbuh kembang anaknya, dan dirasa oh ini anak kayaknya sudah punya masalah yang cukup signifikan. Nah, ini bisa dibawa langsung kepada dokter spesialis anak ataupun tumbuh kembang anak. Nah, ke klinik terdekat ataupun klinik-klinik yang ada di Indonesia. Kan di Indonesia sudah banyak sekali klinik tumbuh kembang anak, dan mungkin ini saatnya saya juga pengen membranding terkait dengan klinik tumbuh kembang anak Lalita, bahwasanya Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian bisa untuk mengkonsultasikan terkait dengan permasalahan atau problema anaknya di klinik tumbuh kembang anak Lalita yang saat ini sudah punya 2 cabang di Samare Bekasi dan juga di Alam Sutera Tangerang Selatan. Nah, yang mana klinik kami adalah klinik yang ingin mewujudkan kesejahteraan anak Indonesia yang optimal dan berkualitas, di mana kami menyediakan pelayanan yang lengkap, terintegrasi, dan juga berkualitas serta terpercaya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk menyukseskan visi dan misi tadi, maka kami menyediakan beberapa pelayanan yang bisa diakses oleh ayah bunda teman-teman sekalian untuk bisa memantau perkembangan serta pertumbuhan si kecil secara optimal dengan adanya screening tumbuh kembang anak, kemudian screening bayi yang berisiko tinggi. Dan kami juga memiliki fasilitas pelayanan untuk konsultasi bersama dengan dokter spesialis dan konsultan tumbuh kembang anak. Kami juga menyediakan pelayanan psikolog dan juga psikolog pendidikan, tes IQ, tes kesiapan anak pada saat menghadapi pre-akademiknya atau sekolahnya, kemudian penanganan anak dengan kesulitan belajar, penelusuran minat dan bakat, kemudian kami juga punya layanan terapi, baik itu secara fisioterapi, terapi bicara untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara, kemudian terapi okupasi untuk melatih kefokusan anak dan sensori integrasi untuk menstimulasi tumbuh kembang anak, dan yang terakhir adalah baby massage untuk balita. Mungkin dari pelayanan-pelayanan ini bisa menjadi highlight untuk kita pada hari ini, biar Bapak Ibu bisa tahu bahwasannya oh ini kayaknya anak saya cocok di sini, anak saya kayaknya harus saya arahkan ke sini, dan bisa salah satu bentuk kita memantau pertumbuhan serta perkembangan anak. Nah, lebih seperti itu. Ini di kolom chat ada satu pertanyaan dari Ibu Bella. Ibu Bella, saya bacakan ya dokter ya. Ini mau tanya terkait dengan gejala anak speech delay. Bagaimana, mungkin lebih ke bagaimana cara kita mengindikator bahwa oh nih anak mengalami speech delay atau keterlambatan. Ya, baik. Terima kasih Sandi, terima kasih Ibu cepat. Ibu Bella. Ibu Bella, ya. Ya, benar. Ini speech delay ya, keterlambatan bicara ini merupakan salah satu keluhan yang terbanyak terkait gangguan perkembangan anak. Bahkan sampai saat ini itu adalah yang terbanyak. Memang rencananya kita akan membuat satu sesi ya khusus untuk membicarakan tentang
topik keterlambatan bicara ini. Ya, mungkin Bu Bella nanti kita akan memberitahu kapan kita akan melakukan untuk webinar series kedua untuk topik tersebut. Ya, saat ini saya akan mengatakan secara garis besarnya aja. Itu tadi dalam satu fase kehidupan seorang anak itu dia mempunyai apa dibilang gitu ya, milestone, ya, tugas perkembangan yang pada rentang usia ini sampai ini dia harus bisa apa pada gerak kata, gerak halus, gerak personal sosial ataupun bicaranya bisanya apa, pada rentang usia ini bisanya apa, pada rentang usia ini bisanya apa. Nah, jika pada rentang itu sudah dilewati oleh anak itu, rentang usianya sudah dilewati, ya, misalnya dia sudah saat ini dia umurnya itu sudah 9 bulan misalnya. 9 bulan, harusnya pada 9 bulan itu anak itu sudah bisa bicara, babbling ya, mama, apa itu sudah bisa, dia sudah bisa menyebut secara spesifik, mama itu untuk mamanya, papa itu untuk papanya, itu bisa secara spesifik. Nah, namun ternyata udah usianya 9 bulan dia belum bisa untuk misalnya ngomong huruf kuing, nah, kalau dia belum bisa juga di usia 9 bulan ini, maka itu dikatakan sudah terlambat. Ya. Kemudian berikutnya. Misalnya, tanda bahayanya, anak usia 16 bulan, dia belum bisa mengatakan satu kata pun yang secara jelas dan berarti, itu sudah dikatakan keterlambatan. Atau misalnya, di atas usia 1 tahun, dia belum bisa menunjuk, itu sudah keterlambatan bahasa. Atau di atas usia 2 tahun, si anak belum bisa merangkai 2 kata. Nah, itu sudah keterlambatan. Atau di atas usia 3 tahun, dia belum bisa merangkai 3 kata. Itu sudah keterlambatan. Jadi memang itu harus dinilai spesifik berdasarkan usia setiap anak. Tidak bisa disamakan, ini anak ini bisa. Harus berdasarkan usianya. Di mana kemampuan dia, kemudian kita masukkan ke dalam gugus tugas yang harus sudah menjadi plot, ya, sudah menjadi milestone yang harus dilalui oleh setiap anak. Nah, kita masukkan ke situ, di posisi kemampuannya di mana, nanti kita akan bisa melihat, ternyata masih dalam kontraknya, ternyata sudah terlambat. Nah, gitu dia. Nanti lebih jelasnya Ibu Bella, kita akan mengadakan webinar berikutnya yang khusus untuk membicarakan masalah keterlambatan bicara ini. Begitu ya, Shandy? Begitu ya, Bu Bella? Oke. Baik, terima kasih Bu Bella. Semoga jawaban dari dokter bisa memberikan insight juga baru. Dan ayah bunda, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai terlewatkan terkait dengan yang sudah disinggung dokter, terkait dengan webinar spesial untuk keterlambatan bicara atau speech delay yang akan kita bahas. Next, ini mungkin teman-teman sebelum saya tutup sesi webinar kali ini, karena kebetulan saya dapat kabar dari teman-teman panitia kita punya waktu 10 menit lagi. Ini mungkin sebelum tutup ini kebetulan sudah ada 2 pertanyaan terakhir ya. Ini satunya dari Ibu Dian dan juga Bu Tata yang sudah disampaikan di kolom chat. Mungkin Ibu Dian bisa pertanyaannya disampaikan langsung kepada dokter. Iya, terima kasih sebelumnya. Selamat sore semuanya. Ini dok, saya mau tanya, apakah anak yang mengalami perkembangan atau mengalami perkembangan yang terlambat itu bisa normal kembali seperti anak-anak yang memang seusianya? Sebelumnya memang saya pasien dokter juga yang dari SI pindah sekarang udah ke TW dok, tapi masih dicampur antara SI dan TW. Alhamdulillah ini anak sudah mulai banyak kalimat-kalimat tuh udah mulai ada dok, tapi memang masih banyak kata-kata yang belakangnya saja. Dan ada beberapa kalimat yang benar-benar sudah jelas. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah anak yang mengalami keterlambatan perkembangan itu bisa menjadi normal kembali dok? Itu. Terima kasih dok. Ya, saya jawab langsung ya, Shandy ya. Oke, terima kasih Bu Dian. Wah, bagus sekali nih kalau ternyata anak Bu Dian, anak kita
yang tadinya mengalami keterlambatan setelah dilakukan terapi yang ibu lakukan SI dan sudah dikombinasi dengan terapi bicara, ada perkembangan nih, dia sudah mulai ada kata-kata ya, walaupun kata-katanya itu mungkin masih beberapa di suku-suku kata akhir ya, mengikuti memang bahkan ada beberapa yang sudah jelas ya. Nah, ini merupakan suatu perbaikan yang cukup baik nih sebenarnya. Kalau yang tadinya dia tidak bisa, akhirnya menjadi bisa dan mulai mau bertambah lagi. Ini sudah suatu tanda bahwa kemungkinan besar si kecil bisa mengambil fase optimal daripada perkembangannya, yang nantinya dia bisa mengejar ya, misalnya dia akan bisa mengejar ketinggalannya selama ini, mengejar teman-temannya yang seusia dia saat ini gitu. Nah, tadi di paparan saya sudah saya katakan bahwa jika terjadi deviasi atau gangguan tumbuh kembang itu ada 3 hal kemungkinan hasil akhirnya ya. Yang pertama adalah pulih secara normal total. Pulih total, ini yang sangat kita harapkan. Yang kedua, berakhir dengan kematian. Yang ketiga itu tidak pulih secara lengkap, ya, tidak pulih secara optimal, malah berpotensi untuk terjadi disabilitas, ya, ketidakmampuan. Ya, nah, jadi kalau ibu tanyakan apakah bisa yang tadinya terlambat menjadi normal, bisa sekali, Mam, bisa sekali. Dan kemungkinan bisa itu akan semakin lebih besar jika keterlambatan yang dialami seseorang itu kita bisa deteksi dengan lebih awal. Semakin cepat dideteksi, ya, semakin sebelum usia di bawah 2 tahun itu makin bagus. Kemudian sebelum usia 2 tahun itu kita temukan, begitu kita temukan ada masalah, kita lakukan intervensi dengan peningkatan, baik itu apakah intervensi dengan stimulasi di rumah dulu, ya, yang dilakukan lebih optimal oleh keluarga, atau dikombinasi dengan terapi di tempat terapi perkembangan, apapun itu, ya, nantinya akan lebih mungkin dia mengejar ketinggalan yang dia alami. Gitu. Tetapi jika ternyata keterlambatan itu ditemukan di atas 3 tahun misalnya, di mana tadi saya katakan bahwa perkembangan otak itu berkembang hanya sampai 3 tahun, sesudah itu nggak berkembang lagi. Ya, jadi kalau sampai di atas 3 tahun baru ditemukan atau baru dibawa konsultasi dan ternyata ada keterlambatan, maka kemungkinan dia untuk mengejarnya sampai menjadi normal itu akan lebih kecil, bukan berarti tidak bisa, tapi lebih kecil dan lebih perlu effort, usaha yang lebih besar, gitu, Mak. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya katakan kepada Bu Dian. Terima kasih, Bu Dian. Baik, terima kasih Bu Dian. Semoga terjawab pertanyaannya dari dokter. Nah, ini dokter kebetulan ada satu lagi dari Mbak Tata, Ibu Tata maksudnya. Silakan. Terkait dengan topik, mungkin agak sedikit sama dengan topik yang ditanyakan sebelumnya oleh Ibu Maya terkait dengan speech delay ini. Ini katanya anak beliau, anaknya 17 bulan, tapi belum bisa ngomong satu kata. Jadi hanya kata belakang saja. Dan kalau misalkan kita instruksikan untuk mengambil atau meminta suatu barang, itu masih bisa dia lakukan, anaknya lakukan. Nah, apakah ini sebagai salah satu kategori anak ini mengalami speech delay atau tidak? Oke, baik, terima kasih Bu Tata. Baik, tadi salah satu tanda bahayanya jika pada usia 16 bulan seorang anak itu belum bisa mengucapkan satu kata yang berarti, itu sudah dibilang terlambatan. Nah, tapi begini, untuk berbicara itu, bahasa itu ada 2 bahasa sebenarnya yang ada, ya, yaitu bahasa ekspresif dan bahasa reseptif. Bahasa ekspresif artinya kemampuan seseorang untuk mengucapkan kata yang bisa dimengerti oleh orang lain. Bahasa reseptif artinya bahasa dia untuk menerima, mengerti apa yang orang lain ucapkan. Nah, kalau pertanyaan Ibu Tata ini sepertinya si anak sudah bisa mengerti untuk
sudah bisa melakukan instruksi, berarti dia sudah bisa mengerti apa yang orang katakan kepadanya. Namun ternyata dia belum bisa mengucapkan satu kata yang berarti masih hanya penggalan-penggalan kata. Nah, kemungkinan pada si kecil bisa saja dia mengalami keterlambatan bahasa ekspresif. Artinya dia di bahasa ekspresifnya dia terlambat, tapi bahasa reseptifnya dia masih sesuai nih untuk usianya sekarang yang 17 bulan. Nah, bagaimana mengetahuinya? Karena dia tadi sudah ada tanda bahaya nih, Mam. Artinya dia sudah lebih 16 bulan, ternyata dia belum ada satu kata pun yang berarti, itu sudah berarti sudah menjadi warning bahwa sebaiknya Mama berkonsultasi ke dokter spesialis anak untuk melihat lagi atau dikonsultasikan kepada oleh dokter anaknya, apakah memang si kecil sudah masuk terlambat atau belum. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, Sandi. Baik, terima kasih Ibu Tata atas pertanyaannya, semoga terjawab. Dan Bapak Ibu sekalian, sayang sekali kita karena keterbatasan waktu, maka kita sudahi untuk sesi tanya jawab ini. Dan sebelum saya menutup webinar pada sore hari ini, mungkin saya sedikit menyimpulkan terkait dengan paparan Dr. Marlisha tadi. Mungkin Bapak Ibu ataupun ayah bunda sekalian, teman-teman yang tadi sempat mengalami keterlambatan bergabung bersama kami di Zoom webinar pada hari ini, mungkin saya bisa konklusikan agar bisa ditangkap secara garis besar terkait dengan topik bahasan kita pada hari ini. Nah, yang pertama bahwasanya yang disampaikan oleh dokter bahwa setiap anak yang terlahir di dunia ini adalah punya hak untuk tumbuh dan berkembang, di mana hak mereka adalah bermain. Nah, bermain ini adalah merupakan leisure ataupun leisure okupasi dan ataupun lifestyle mereka. Jadi anak itu dunianya adalah bermain. Jadi tidak kita sebagai orang tua ataupun orang di sekelilingnya tidak perlu untuk melarang ketika anak itu sedang bermain. Nah, kemudian tumbuh kembang anak ini bisa kita lihat dia optimal dengan cara seperti apa. Ini bergantung dengan bagaimana kita sebagai orang tua ataupun orang terdekat si anak bisa memaksimalkan terkait dengan asuh, kemudian ASI dan juga ASA pada anak. Nah, asuh di sini dimaksudkan adalah bagaimana sebagai orang tua kita bisa memberikan gizi dan nutrisi yang baik kepada anak, kemudian sanitasi lingkungan yang mendukung, kemudian istirahat yang cukup, dan kita juga perlu menstimulasi dengan aktivitas fisik, baik itu rekreasi, relaksasi, dan bermain. Karena dalam hal ini, anak butuh mengekspor banyak hal sebagai insight dia. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan ASI. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua bisa membangun pola attachment yang baik. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan emosional anak. Tadi sempat saya lihat ada yang bertanya terkait dengan anak emosi pada saat di sekolah. Nah, ini mungkin punya miss pada saat ASIH yang diberikan kepada anaknya terkait dengan attachment atau pola bonding antara gimana sih kedekatan antara orang tua dan anak. Kemudian yang ketiga adalah terkait ASA. ASA ini adalah sebagai salah satu bentuk cikal bakal proses pembelajaran anak. Ini bagaimana anak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru ataupun dengan orang baru, kemudian perilaku anak yang muncul seperti apa, keterampilan serta pemahaman anak. Dan untuk kita tahu anak ini bisa tumbuh dan berkembang, ini tadi dokter juga sempat singgung di usia otak yang berkembang itu dari 0 sampai dengan 3 tahun batasnya, dan ini adalah usia paling krusial di anak, di mana terjadi pertumbuhan sinaps atau tambah sel dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Dan kita selalu memantau pertumbuhan dan perkembangan si anak dengan cara menstimulasi, kemudian pola asuh juga, kemudian pantau kalau misalkan ada permasalahan yang signifikan, segera langsung ke dokter bersangkutan, dokter spesialis anak dalam hal ini, dan juga tumbuh kembang anak, ke klinik terdekat ataupun ke klinik Alam Sutra. Seperti itu, atau klinik Al-Halita yang saat ini sedang menjalankan proses webinar bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah disediakan untuk bisa bergabung bersama kami di Zoom webinar pada hari ini. Kami dari teman-teman panitia mohon maaf atas kelebihan ataupun kekurangan selama proses webinar berlangsung. Dan maaf, terima kasih. Saya Irsandi, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan jangan lupa untuk bisa join lagi di webinar-webinar yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Ayah Bunda. Selamat sore.